Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi saya sudah menyimpan video saudari Ratna yang membuli saya, ngata-ngatai saya, cacing dan memprovokasi masyarakat Bima untuk menghabisi saya. Saya sudah pegang Ratna dan itu beredar di media sosial banyak juga. Ratna, ingat, saya masih menghargai kamu karena kita sama-sama dari Bima. Tapi jangan mencoba memprovokasi ya masyarakat Bima untuk mengikuti sejarah buta kamu. Ya Ratna, saya berbicara begini, saya punya data otentik. Dan saya tidak akan pernah mundur sesenti pun. Bukan sejengkal, sesenti pun Ratna. Ingat ya, kalau kamu bicara masalah hukum, saya juga bicara masalah hukum. Kamu sudah membuli saya, berbicara saya cacing, dan sudah menjadi ular, dan harus kita habisi. Ada sama saya videonya. Niat jahat kamu sudah ada Ratna. Tinggal menunggu actus reus. Saya tidak akan main-main, saya nggak main-main Ratna. Tapi kalau kamu menghargai saya sebagai masyarakat Bima yang akan menjelaskan tentang sejarah Bima yang benar, bukan versi kamu. Saya juga punya versi. Saya juga sultan. Saya juga cucu sultan. Nggak usah berbicara kamu di media sosial koar-koar sehingga menyebar kemana-mana. Ya, kami juga dari generasi sultan yang akan menjelaskan nasab kami, silsilah kami. Dan itu hak privasi kami, keluarga kami. Jangan kamu masuk dalam ranah itu. Ini pembicaraan kami di meja makan. Ini keluarga kami. Sebagai generasi sultan. Ratna. Jadi saya sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Shah dari putra mahkota. Masih memandang kamu sebagai saudari kami. Tapi jangan coba-coba ngusik saya terus. Ratna. Kita bersaudara. Saya berbicara begini berbasiskan data. Tidak seperti kamu, koar sana, koar sini tidak keluarkan data. Saya sudah keluarkan sedikit data saya. Tentang generasi saya, tentang silsilah saya, tentang nasab saya. Di media sosial saya buka. Itu bentuk kepedulian saya terhadap kampung halaman orang tua saya. Jadi kalau Ratna masih koar-koar sana, koar sini mencari pembenaran dan menghasut semua orang Bima dan Dompu untuk menyerang saya, efek hukumnya ada Ratna. Karena keluarga saya juga tidak diam Ratna. Ingat, keluarga saya ini hampir separuh Bima Ratna. Jangan kamu memprovokasi, hati-hati berbicara masalah ini. Keluarga saya hampir separuh Bima. Saya bilang hati-hati Ratna. Ya. Jadi berbicara itu harus melihat dari sisi yang objektif. Jangan membabi buta, seakan-akan takut diambil kursi singgasananya. Kami tidak ingin mengambil, karena kami punya kerajaan sendiri. Kami punya harta sendiri. Kami tidak akan mengambil. Ambillah sama kau. Pertanggungjawabkan di Yaumil Mahsyar. Istana atau apapun. Tapi jangan mengusik kami. Ini nasab kami. Kami hanya berbicara masalah nasab. Tidak lebih. Ratna ya. Dan kami juga tidak perlu lagi menguasai istana. Karena kami juga punya istana. Jadi ceritanya begini Ratna. Ya. Cerita kamu tuh sumir. Karena kamu tidak berbasis data. Saya punya data dan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jangan kamu ngancam-ngancam saya masalah hukum. Jangan. Karena kamu udah buka di media sosial. Saya juga buka di media sosial. Biar orang tahu. Ini bentuk daripada upaya saya untuk mengcounter semua berita-berita miring tentang saya dan keluarga saya. Ratna, saya ceritakan sedikit. Di Wawo Maria itu, pada abad ke-13, bersamaan dengan berdirinya Raja Bojo atau Kerajaan Bojo, ya, berdiri juga yang namanya Kerajaan Islam pertama, bernama Raja Saja. Kerajaan Saja ini dipimpin oleh Datuk Pagaruyung.
ya, Datuk Pagaruyung yang namanya Ritiro, yang bergelar Sajari 1 atau Lakali Kadi. Ya. Datuk Pagaruyung dari Sumatera Barat ini adalah murid dari Aranae. Aranae ini seorang juriat Rasulullah SAW dari Hadramut yang tinggal di Irak. Dengan memakai kapal Ara yang sekarang menjadi Pulau Ular. Mereka datang ke NTB atau Sumbawa untuk menyiarkan Islam dan mendirikan kerajaan pertama kali, kerajaan Islam di Bima Wawo, Desa Maria. Situs makam-makamnya ada semua saya, lengkap. Ya. Nah, mulai saat itulah Datuk Pagaruyung, ya, yang berjuluk Sajari 1 dari Sumatera Barat mendirikan kerajaan Islam pertama tahun 13. Bersamaan dengan berdirinya kerajaan Bojo atau kerajaan Bima. Tapi wilayahnya dibagi. Untuk wilayah kerajaan Raja Saja atau Sajari 1 itu mencakup Wawo, Maria, Sape, Wera, Donggo, bahkan sampai Ngali. Ini sejarah jangan dikaburkan, Ratna. Lalu kerajaan Bima dan kerajaan Saja berdampingan untuk menyebarkan agama Islam. Raja Sajari 1 dan Sajari 2 itu kewalahan melawan kerajaan Bima yang pada saat itu agamanya masih Hindu. Ya. Akhirnya mereka gencatan senjata, didamaikan oleh Kesultanan Gua Talo, Kesultanan Talo. Kesultanan Talo ini akhirnya mendamaikan dan melalui pernikahan antara kedua kesultanan, akhirnya Raja Bima ini masuk Islam. Gua Talo datang ke sana, Sultan Talo itu datang ke sana membantu Raja Saja untuk menaklukkan Raja Bojo yang beragama Hindu pada saat itu agar mau memeluk agama Islam. Jadi salah kalau seandainya Bima itu Pulau Sumbawa itu tidak ada rajanya di abad ke-13. Ada rajanya. Raja saya itu keturunan kami. Raja Sajari, Datuk Pagaruyung. Jadi tidak boleh dibelok-belokkan gitu. Dan saya bisa bertanggung jawabkan, saya punya buku sejarahnya dari leluhur saya. Nah, akhirnya terjadilah gencatan senjata antara Raja Sajari dari Pagaruyung, ya, yang menikah dengan Nenek Maria dari Sultan Delhi, dari Kesultanan Delhi. Sultan Delhi ini menikah lagi dengan jadi ceritanya begini. Saat Delhi Serdang, sultannya ini porak-poranda, pindahlah ke Kendari, Sulawesi Selatan. Sultan Delhi ini akhirnya menikah dengan Sultan Ternate, anaknya yang cewek. Lahirlah Nenek Maria. Nenek Maria ini hijrah dengan Sultan Delhi ke Wera, gitu loh. Akhirnya Nenek Maria ini menikah dengan Pangeran Raja Saja, gitu, Raja Saja 2, gitu. Lalu keturunannya, ya ini sih saya keturunannya. Akhirnya menikah lagi dengan Sultan Ismail Muhammad Shah, kakek saya juga. Jadi pasca Raja Saja, ya, kerajaan Saja ini bergabung gencatan senjata dengan kerajaan Bima. Setelah Raja Bima ini masuk Islam, itu akhirnya pemimpin Bima, kepemimpinan kesultanan atau kerajaan Bima itu bergantian. Misalnya abad kesekiannya dipimpin oleh Raja Saja, generasinya Raja Saja atau Sajari. Lalu abad berikutnya dipimpin oleh generasi Raja Bojo. Itu ceritanya bergantian hingga adanya pernikahan silang antara kerajaan Saja dengan kerajaan Bojo. Nikah silang, lalu lahirlah Sultan Ismail Muhammad Shah. Sultan Ismail Muhammad Shah, lahirlah buyut saya, lalu lahirlah saya. Itu ceritanya. Makanya saya bilang Bima itu kampung para raja, karena tidak semuanya bergantian memimpinnya. Dan saya berbicara begini berbasiskan data, nggak kayak kamu klaim sana klaim sini. Ini kan keluarga saya, masa kamu masukin gitu. Oke, kalau kamu memang cucunya sultan, oke. Kalau kamu mengaku cucunya sultan atau keluarga sultan, oke, saya okein. Saya juga tidak membantah itu. Kalau kamu mau, terserah kamu lah. Orang kamu punya nasab kok, tanggung jawab di Yaumil Mahsyar nanti.
Kalau saya punya sejarah sendiri. Dan itu jangan ditutupi, Ratna. Saya sangat menyayangkan sekali sama kamu ini. Pakai acara-acara begagah bertenteng-tentengan mau laporkan saya ke polisi. Saya juga pegang kok data kamu. Kamu lapor polisi, saya lapor polisi, sama. Kamu udah menghina saya dibilang cacing, mau dibunuh lagi, ular. Ular saya diumpamakan sekarang cacing jadi ular, akan dibunuh. Itu apa nggak melanggar undang-undang ITE, Ratna? Udahlah, nggak usah kamu urus keluarga saya. Nafsi-nafsi aja. Kamu urus jangan kayak kebakaran jenggot. Kayak orang ketakutan gitu loh, dibongkar rahasianya. Ngapain sih? Menghasut orang banyak. Itu kawan-kawan saya yang rapat dengan kamu kemarin, orang-orang Bima semua, lapor ke saya. Ketawa mereka. Semuanya laporan ke saya. Kawan-kawan saya. Mereka ketawa ngeliat ulah kamu. Ngapain, Ratna? Kamu tuh, aduh. Saya ini darah daging saya ini Bima murni. Ya. Bima yang dari garis keturunan Pagaruyung dan Guatalo serta Ternate dan Deli. 4 darah loh yang ada di saya ini. 4 generasi yang ada di saya ini. Saya punya darah Pagaruyung pertama, ya, Sumatera Barat. Saya punya darah Ternate. Saya punya darah Deli. Dan saya punya darah Talo. 5 dengan Bima. Di dalam darah sini nyampur 5 darah. Jadi janganlah kamu itu nyepelein saya berbicara. Saya ini selalu dalam bertindak itu nggak pernah ceroboh. Ini pun saya sebenarnya nggak mau bicara begini di media sosial, tapi